Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Reza Azizah dengan NIM 235610014 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan aplikasi mobile Smart Food Expiry, yaitu aplikasi yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam mengelola stok bahan makanan agar tidak cepat terbuang dan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Latar belakang dari aplikasi ini adalah tingginya angka food waste di tingkat rumah tangga. Banyak sayur, buah, daging, maupun bahan makanan lainnya terbuang karena pengguna lupa kapan bahan tersebut dibeli atau kapan sebaiknya digunakan. Oleh karena itu, tujuan dari aplikasi Smart Food Expiry adalah memberikan solusi yang memudahkan pengguna dalam mencatat seluruh bahan makanan dan memantau masa simpannya secara praktis. Masalah yang ditemukan adalah manajemen kadaluarsa bahan makanan yang belum terintegrasi dengan sistem, padahal menjadi sampah yang paling sering terbuang dalam rumah tangga, yaitu sebesar 1/3 makanan rumah tangga berakhir terbuang, dan berapa persen sayur dan buah segar tidak diolah, kemudian berapa banyak kerugian bulanan tanpa kita sadari. Melalui ketiga keunggulan utama. Yang pertama, proses input dibuat fleksibel sehingga pengguna dapat memilih cara yang paling nyaman. Yang kedua, aplikasi memberikan pengingat sebelum makanan kadaluarsa. Yang ketiga, aplikasi menampilkan statistik agar pengguna mengetahui seberapa banyak makanan yang berhasil diselamatkan. Dengan demikian, aplikasi tidak hanya mencatat data, tetapi juga membantu membangun kebiasaan yang lebih baik. Selanjutnya, terdapat 4 cara mencatat bahan. Yang pertama, melalui foto label tanggal, di mana OCR membaca tanggal expired langsung dari kemasan. Yang kedua, melalui input suara, seperti 2 butir telur beli hari ini, itu cocok saat tangan sibuk. Yang ketiga, ada scan struk belanja, yaitu satu foto struk menambahkan banyak item sekaligus. Yang keempat, adalah ketik manual, di mana pengguna autocomplete menyarankan kategori dan estimasi masa simpan, seperti itu. Selanjutnya yaitu fitur utama aplikasi. Fitur utama aplikasi ini meliputi cincin kesegaran sebagai indikator visual umur simpan bahan makanan. Yang kedua ada notifikasi bertingkat pada H-3, H-1, dan hari H. Selanjutnya ada rekomendasi resep berdasarkan bahan yang hampir kadaluarsa, serta statistik food waste bulanan sehingga pengguna dapat melihat perkembangan kebiasaan yang mereka lakukan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu alur penggunaan aplikasi sangat sederhana. Dimulai dari pengguna membuka aplikasi, kemudian menambahkan bahan makanan melalui salah satu metode input, setelah itu bahan akan muncul pada dashboard. Kemudian pengguna menerima pengingat sesuai jadwal, memperoleh rekomendasi resep, dan akhirnya dapat melihat statistik penggunaan aplikasi. Selanjutnya, pada tampilan beranda, informasi disusun berdasarkan prioritas bahan yang paling mendesak untuk digunakan. Pengguna juga dapat melakukan pencarian, memilih lokasi penyimpanan, dan menambahkan bahan baru melalui tombol yang tersedia sehingga navigasi menjadi lebih mudah digunakan. Pada halaman tambah bahan, pengguna bebas memilih metode input yang paling sesuai. Selanjutnya, aplikasi juga menyediakan halaman rekomendasi resep yang memanfaatkan bahan-bahan yang hampir habis masa simpannya. Dengan begitu, bahan makanan dapat dimanfaatkan sebelum terbuang atau sia-sia. Selanjutnya, untuk arsitektur teknis. Yang pertama, front-end mobile, yaitu menggunakan Kotlin atau React Native. Yang kedua, ada OCR, menggunakan Google ML Kit Text Recognition. Yang ketiga, ada input suara, menggunakan Speech-to-Text API Platform. Yang keempat, ada autentikasi, menggunakan Firebase Authentication. Yang kelima, ada database, menggunakan Firestore, plus referensi masa simpan bahan. Yang keenam ada penyimpanan foto menggunakan Firebase Cloud Storage. Yang ketujuh ada notifikasi menggunakan Firebase Cloud Messaging. Yang terakhir ada rekomendasi resep menggunakan teknologi pencocokan bahan rule-based atau API resep. Selanjutnya ada kendala pengembangan dan solusi pada aplikasi ini. Yang pertama ada akurasi OCR bervariasi, di mana label kemasan buram atau beragam format membuat ML-Kit dapat salah membaca. Solusinya, hasil OCR selalu ditampilkan untuk dikonfirmasi pengguna dengan input manual sebagai cadangan. Yang kedua, ada bahan segar tanpa tanggal expired, di mana sayur dan buah tidak mempunyai label kadaluarsa.
Solusinya, dibangun database referensi masa simpan per kategori bahan, disesuaikan dari kebiasaan pengguna. Selanjutnya ada konsistensi kebiasaan mencatat, di mana pencatatan manual dianggap merepotkan. Maka solusi yang diambil adalah friksi ditekan lewat 4 cara input dan pengingat proaktif yang menjaga kebiasaan tetap hidup. Selanjutnya ada beban notifikasi dan baterai, di mana pengingat H-3, H-1, dan hari H berisiko membanjiri notifikasi. Solusinya diatasi lewat pengelompokan notifikasi per waktu via Firebase Cloud Messaging yang terjadwal. Selanjutnya, roadmap pengembangan aplikasi ini dimulai dari MVP yang menyediakan fitur dasar berupa input manual, OCR, dan pengingat. Tahap berikutnya yaitu menambahkan scan struk dan input suara, kemudian rekomendasi resep dan statistik, hingga akhirnya personalisasi lanjutan serta daftar belanja secara otomatis. Baik, untuk rancangan aplikasi mobile, SmartFood Expire ini dapat dilihat pada mockup seperti ini atau prototype berikut. Yang pertama dari splash, yaitu tampilan awal saat memasuki, terdapat logo SmartFood Expiry, kemudian klik, terdapat informasi untuk aplikasi ini, kemudian selanjutnya juga ada sekilas info mengenai aplikasi ini, dan juga ada notifikasi seperti itu. Lalu kita klik izinkan dan mulai. Baik, pertama kita sudah masuk di beranda. Beranda pada tampilan ini terdapat bahan-bahan makanan yang sudah kita inputkan pada aplikasi ini, beserta masa simpan dan juga tempat penyimpanan pada bahan ini. Kemudian saat ingin menambahkan bahan, tampilannya seperti ini, yaitu melalui 4 cara tadi. Yang pertama melalui foto label, scan struk belanja, menggunakan lisan atau ucapan, dan terakhir ketik manual. Untuk selanjutnya terdapat resep, di mana terdapat bahan-bahan yang segera basi atau sebaiknya segera dilakukan. Dan beberapa resep yang direkomendasikan berdasarkan bahan yang segera habis masa simpannya. Pada tampilan ini terdapat contoh seperti sup tomat susu, menggunakan tomat dan susu, dan juga resep yang lainnya. Baik, di mana terdapat statistik untuk membandingkan dari minggu-minggu sebelumnya pada bulan ini, seperti itu. Untuk menu yang terakhir ada profil, di mana terdapat data diri, kemudian ada waktu pengingat, ada lokasi penyimpanan bahan makanan atau stok, kemudian ada preferensi resep, dan juga hubungan struk otomatis apabila kita menginputkannya melalui foto struk belanja, seperti itu. Terakhir, yaitu kesimpulan. SmartFood Expiry ini merupakan solusi yang tidak hanya membantu pengguna mengingat masa simpan bahan makanan, tapi juga berkontribusi dalam mengurangi food waste dalam rumah tangga. Dengan teknologi pada aplikasi ini, walaupun sederhana namun bermanfaat, aplikasi ini diharapkan mampu membangun kebiasaan mengolah bahan makanan secara lebih efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.